Jutaan tahun yang lalu, manusia purba hidup seperti hewan biasa. Mereka tidak punya alat yang rumit atau bahasa yang kompleks. Manusia hanya salah satu spesies di bumi. Mereka tidak lebih penting daripada kera atau gajah. Kehidupan manusia saat itu sangat sederhana dan sulit. Mereka selalu mencari makanan dan berlindung dari bahaya. Otak manusia sedikit lebih besar dari kera lain. Tapi perbedaan itu belum membuat mereka istimewa. Tidak ada yang mengira manusia akan menguasai dunia. Sebaliknya, manusia sering menjadi mangsa binatang buas. Mereka hidup dalam kelompok kecil untuk bertahan hidup. Setiap hari adalah perjuangan melawan kelaparan dan cuaca. Manusia purba belum punya pertanian atau rumah permanen. Mereka hanya mengumpulkan buah dan berburu binatang kecil. Pada zaman itu, manusia benar-benar hewan yang tidak berarti. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia mulai berbicara dengan cara yang baru. Mereka bisa membicarakan apa yang mereka lihat dan juga hal yang tidak nyata. Kemampuan ini disebut bahasa kognitif atau bahasa imajinasi. Dengan bahasa ini, kelompok manusia jadi lebih besar dan lebih kuat. Mereka bisa bekerja sama dengan orang yang tidak mereka kenal. Contohnya, mereka bisa percaya pada cerita seperti hantu atau dewa. Cerita-cerita ini membuat aturan dalam masyarakat. Ilmuwan menyebut ini revolusi kognitif. Revolusi ini mengubah cara manusia berburu, makan, dan hidup. Manusia mulai berdagang dan bertukar barang dengan kelompok lain. Mereka juga bisa merencanakan masa depan bersama. Akhirnya, Homo sapiens bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahasa imajinasi adalah kunci sukses mereka. Pagi hari, Adam dan Hawa bangun di dekat api unggun. Mereka minum air dari sungai kecil. Hawa mencari buah-buahan di hutan. Adam membuat alat dari batu. Mereka berburu rusa bersama-sama. Sore hari, mereka memasak daging di atas api. Mereka tidak punya banyak barang. Semua orang di kelompok itu saling membantu. Mereka berbicara tentang binatang di sekitar. Tidak ada raja atau pemimpin tetap. Anak-anak bermain di rumput. Malam hari, mereka tidur di bawah bintang-bintang. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mulai menyebar dari Afrika. Mereka berjalan ke Asia, Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia. Di tempat-tempat baru, mereka bertemu dengan manusia purba lain. Neanderthal tinggal di Eropa dan Asia Barat.
Homo sapiens dan Neanderthal memiliki kemampuan berbeda. Sapiens lebih pandai bekerja sama dalam kelompok besar. Kerja sama itu dimungkinkan oleh bahasa dan cerita. Mereka bisa percaya pada hal-hal yang tidak nyata, seperti dewa dan mitos. Dengan kerja sama, sapiens berburu lebih efektif. Mereka juga membuat alat yang lebih maju. Manusia purba lain tidak bisa bersaing dengan sapiens. Neanderthal punah sekitar 30.000 tahun lalu. Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa. Peristiwa ini disebut air bah, karena seperti banjir yang menghapus yang lain. Petani bekerja lebih keras daripada pemburu. Mereka harus membajak sawah dan menanam benih setiap hari. Makanan mereka juga tidak lebih baik. Petani hanya makan beberapa jenis tanaman saja. Pemburu memiliki makanan yang lebih bervariasi dan kaya gizi. Revolusi pertanian membuat manusia lebih sibuk dan kurang sehat. Ini disebut penipuan terbesar karena manusia mengira hidup mereka membaik. Sebenarnya mereka menjadi lebih sengsara. Populasi manusia bertambah, tapi kualitas hidup menurun. Para petani harus tinggal di satu tempat dan tidak bisa berpindah. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan perang. Revolusi pertanian adalah jebakan yang tidak bisa manusia hindari. Manusia menjual kebebasan demi keamanan pangan. Tapi akhirnya keamanan itu pun tidak terjamin. Setelah revolusi pertanian, manusia hidup dalam kelompok yang lebih besar. Kelompok besar membutuhkan peraturan dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama. Manusia mulai percaya pada cerita yang sama, seperti dewa, raja, dan uang. Cerita-cerita ini disebut imajinasi bersama atau mitos. Mitos memungkinkan ribuan orang bekerja sama untuk membangun piramida. Piramida adalah simbol hierarki dan kekuasaan dalam masyarakat. Hierarki membagi manusia menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Orang kaya dan berkuasa berada di puncak piramida. Orang miskin dan budak berada di dasar piramida. Semua orang percaya bahwa piramida ini adalah tatanan alam yang benar. Tatanan ini hanya ada dalam pikiran manusia, bukan di alam. Namun, tatanan imajiner ini sangat kuat dan sulit diubah. Manusia purba hidup dalam kelompok kecil. Mereka tahu setiap orang dalam kelompok. Saat kelompok jadi besar, sulit ingat semua orang. Otak manusia mempunyai batas memori. Batas ini kira-kira 150 orang. Untuk kelompok lebih besar, manusia butuh cara baru.
Mereka mulai cerita tentang hal yang tidak ada. Cerita ini disebut mitos. Mitos membuat banyak orang percaya hal sama. Dengan mitos, manusia bisa kerja sama dalam jumlah besar. Contoh mitos adalah dewa, bangsa, dan uang. Semua ini adalah cerita yang dibuat manusia. Sejarah tidak pernah adil. Manusia menciptakan sistem yang membuat beberapa orang kaya dan yang lain miskin. Sistem seperti uang dan hukum hanya ada dalam imajinasi kita. Semua manusia setuju untuk percaya pada sistem ini. Tidak ada keadilan alami di dalamnya. Hierarki sosial dibuat oleh manusia, bukan oleh alam. Contohnya, sistem kasta di India tidak adil. Orang dilahirkan dalam posisi yang berbeda tanpa alasan yang benar. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan seringkali berasal dari kebetulan. Kita menerima ketidakadilan karena kita tumbuh dalam sistem itu. Keadilan hanya mungkin jika kita mengubah cara berpikir kita. Tapi perubahan itu sulit karena banyak orang mendapat keuntungan dari sistem. Akhirnya, tidak ada keadilan dalam sejarah, hanya cerita yang kita buat. Sejarah bergerak ke arah yang sama, seperti anak panah. Budaya-budaya yang berbeda mulai bersatu. Uang adalah alat yang sangat kuat untuk menyatukan orang. Uang membuat orang percaya pada nilai yang sama, seperti kain emas. Kekaisaran besar juga membantu menyebarkan bahasa dan hukum yang sama. Agama-agama universal seperti Buddha, Kristen, dan Islam mengajarkan pesan yang sama untuk semua orang. Ide-ide ini membuat manusia saling terhubung. Pada akhirnya, hampir semua manusia hidup dalam satu sistem global. Namun, perjalanan menuju kesatuan ini tidak selalu mulus. Ada banyak perang dan konflik di sepanjang jalan. Tapi secara umum, sejarah mengarah pada lebih banyak kerjasama. Manusia mulai percaya pada kemajuan dan masa depan yang lebih baik. Ini adalah anak panah sejarah yang dimaksud Harari. Kita semua sekarang bagian dari satu cerita besar. Uang bukanlah benda yang berharga secara alami. Uang adalah alat tukar yang diterima semua orang dalam masyarakat. Pada zaman dulu, orang menggunakan kerang, garam, atau emas sebagai uang. Nilai uang berasal dari kepercayaan, bukan dari benda itu sendiri. Jika semua orang berhenti percaya pada uang, uang kehilangan nilainya. Uang memungkinkan perdagangan antara orang yang tidak saling kenal. Dengan uang, seseorang dapat membeli barang dari tempat yang jauh. Uang juga menciptakan sistem ekonomi yang kompleks dan besar. Namun,
Uang juga bisa menyebabkan ketidaksetaraan antara orang kaya dan miskin. Uang adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Hingga saat ini, kita masih menggunakan uang dalam bentuk kertas atau digital. Uang menyatukan orang-orang yang berbeda dalam satu kepercayaan bersama. Kekaisaran besar mulai muncul di berbagai belahan dunia. Mereka ingin menyatukan banyak orang di bawah satu pemerintahan. Kekaisaran sering menggunakan kekerasan untuk menaklukkan daerah lain. Mereka juga membawa perdamaian dan stabilitas setelah penaklukan. Kekaisaran Romawi misalnya menyebarkan hukum dan jalan raya. Kekaisaran Persia memperkenalkan sistem administrasi yang efisien. Para penguasa kekaisaran percaya bahwa budaya mereka lebih baik. Mereka memaksakan bahasa dan agama mereka kepada rakyat taklukan. Namun, banyak orang yang berasimilasi dan menerima budaya baru. Kekaisaran menciptakan pasar yang besar dan perdagangan yang ramai. Ide-ide dan teknologi juga menyebar dengan cepat di dalam kekaisaran. Visi kekaisaran adalah tentang kesatuan dan kemajuan bersama. Kekaisaran seperti Cina kuno juga menciptakan sistem tulisan yang seragam. Setelah revolusi pertanian, manusia hidup dalam kelompok besar. Untuk mengatur banyak orang, mereka membutuhkan hukum dan aturan. Agama menjadi alat yang sangat penting untuk membuat aturan ini. Agama memberi cerita tentang asal-usul dunia dan kehidupan. Cerita-cerita ini membuat orang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Dengan iman, orang menerima hukum agama sebagai kebenaran. Hukum agama mengatur banyak hal, seperti makanan dan perkawinan. Misalnya, hukum tentang makanan bersih dan tidak bersih. Aturan-aturan ini membantu kelompok besar hidup bersama dengan damai. Agama juga memberi harapan tentang kehidupan setelah mati. Harapan ini membuat orang lebih mudah menerima aturan. Dengan demikian, agama menjadi hukum yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Hukum agama masih penting sampai hari ini, tetapi bentuknya berbeda-beda. Setiap agama memiliki kitab suci dan aturan sendiri. Untuk waktu yang lama, manusia hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian, mereka mulai bertani dan memelihara hewan. Perubahan ini disebut revolusi pertanian. Banyak orang berpikir revolusi ini adalah kemajuan besar. Namun, kenyataannya lebih rumit. Petani bekerja lebih keras daripada pemburu. Mereka juga punya lebih sedikit waktu untuk bersantai. Makanan mereka menjadi kurang beragam. Penyakit menular mulai menyebar lebih cepat. Populasi manusia meningkat pesat. Tapi,
Sebagian besar orang hidup dalam kondisi yang lebih buruk. Jadi, apakah revolusi pertanian benar-benar sukses? Jawabannya tergantung pada cara kita melihatnya. Sebelum revolusi ilmiah, orang percaya semua pengetahuan penting sudah diketahui. Namun, beberapa ilmuwan mulai mengakui bahwa mereka tidak tahu banyak hal. Ini adalah penemuan ketidaktahuan. Mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen untuk menemukan jawaban. Eksperimen membantu mereka mempelajari dunia dengan cara baru. Agama dan tradisi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ilmu pengetahuan mulai tumbuh dengan sangat cepat. Penemuan baru mengubah cara manusia hidup, seperti listrik dan obat-obatan. Namun, kemajuan juga membawa masalah baru. Contohnya, senjata menjadi lebih kuat dan berbahaya. Manusia sekarang bisa menghancurkan seluruh planet dengan senjata nuklir. Penemuan ketidaktahuan membuat kita selalu mencari pengetahuan baru. Ini adalah awal dari revolusi ilmiah yang mengubah segalanya. Tanpa mengakui ketidaktahuan, tidak akan ada kemajuan. Jadi, penemuan ketidaktahuan adalah langkah paling penting dalam sejarah manusia. Ilmu pengetahuan dan kekaisaran saling membantu. Negara-negara Eropa mendanai ekspedisi ilmiah. Para ilmuwan membawa pulang pengetahuan baru. Pengetahuan ini membantu kekaisaran menjadi lebih kuat. Mereka mempelajari peta, bintang, dan tanaman baru. Kapten James Cook adalah contoh yang baik. Ia menjelajahi Samudra Pasifik untuk ilmu dan negaranya. Ilmuwan ikut dalam perjalanannya. Mereka mencatat tanaman, hewan, dan budaya asing. Informasi ini berguna bagi pemerintah kolonial. Ilmu pengetahuan memberi kekaisaran teknologi baru. Kekaisaran memberi ilmu pengetahuan, dana, dan akses. Hubungan ini mengubah dunia. Eropa menjadi pusat kekuasaan global. Kapitalisme adalah suatu kepercayaan bahwa ekonomi harus terus tumbuh. Di masa lalu, orang mengira kekayaan itu tetap, seperti tanah. Kapitalisme mengajarkan bahwa kita bisa menciptakan lebih banyak uang. Ini mungkin dengan menggunakan kredit dari bank. Kredit memungkinkan kita berinvestasi dan membangun hal baru. Investasi itu menghasilkan keuntungan, dan kita bayar utang. Sistem ini hanya berfungsi jika semua orang percaya pada masa depan. Kepercayaan itu disebut kredo kapitalis. Kapitalisme mendorong penemuan dan teknologi baru. Namun, kapitalisme juga bisa menyebabkan krisis keuangan. Ketika kepercayaan hilang,
Orang menarik uang dan ekonomi jatuh. Meskipun begitu, banyak negara mengikuti kredo ini. Revolusi industri mulai di Inggris sekitar tahun 1750. Mesin baru seperti mesin uap menggantikan pekerjaan tangan. Orang-orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Pabrik menggunakan mesin untuk membuat barang lebih cepat. Produksi menjadi lebih murah dan jumlah barang bertambah. Kapal uap dan kereta api membuat transportasi lebih mudah. Barang bisa dikirim ke tempat yang jauh dengan cepat. Banyak orang bekerja di pabrik dengan jam kerja panjang. Kondisi kerja sering buruk dan berbahaya. Anak-anak juga bekerja di pabrik untuk membantu keluarga. Revolusi industri mengubah cara hidup manusia secara total. Kota-kota tumbuh besar karena banyak pendatang. Masyarakat menjadi lebih kaya, tetapi kesenjangan juga melebar. Revolusi industri adalah awal dari dunia modern kita. Revolusi industri membuat banyak perubahan besar dan tidak pernah berhenti. Manusia terus menciptakan hal-hal baru untuk memenuhi keinginan, bukan hanya kebutuhan. Pasar bebas dan kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Konsumen selalu ingin membeli barang baru, seperti ponsel atau mobil terbaru. Produsen juga harus terus berinovasi agar tidak kalah bersaing. Revolusi ini tidak hanya terjadi di ekonomi, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Orang-orang selalu mengejar sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Akibatnya, masyarakat modern selalu dalam keadaan krisis atau perubahan. Tidak ada yang bisa bertahan lama. Segala sesuatu berubah dengan cepat. Revolusi permanen ini membuat manusia tidak pernah merasa puas. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Beberapa orang merasa stres karena perubahan yang terlalu cepat. Namun, kemajuan juga membawa banyak manfaat, seperti kesehatan dan teknologi yang lebih baik. Jadi, revolusi permanen adalah ciri utama dari zaman modern. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan modern lebih baik. Kita punya lebih banyak teknologi, makanan, dan hiburan. Tapi apakah kita benar-benar lebih bahagia? Para ilmuwan mencoba mengukur kebahagiaan. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu naik. Kadang-kadang, orang di masa lalu juga bahagia. Kebahagiaan tergantung pada ekspektasi kita. Jika kita punya harapan yang terlalu tinggi, kita kecewa. Agama dan filsafat sering membahas arti kebahagiaan. Buddha mengatakan bahwa keinginan membuat kita menderita. Mungkin kita perlu mengurangi keinginan untuk bahagia.
Teknologi modern memberi kita kenyamanan tapi tidak selalu kedamaian. Pada akhirnya, kebahagiaan adalah pilihan pribadi. Kita harus belajar untuk menikmati hal-hal sederhana. Mungkin cerita, hidup bahagia selamanya, hanya ada dalam dongeng. Homo sapiens telah berubah banyak sejak zaman dulu. Sekarang, kita bisa mengubah tubuh dan pikiran kita dengan teknologi. Ilmuwan bisa mengedit DNA manusia. Ini berarti kita bisa membuat manusia yang lebih kuat atau lebih pintar. Beberapa orang takut bahwa ini akan menciptakan ketidaksetaraan baru. Jika hanya orang kaya yang bisa mengubah gen mereka, maka akan ada perbedaan besar. Mungkin di masa depan, Homo sapiens tidak akan ada lagi. Kita bisa digantikan oleh spesies baru hasil rekayasa genetik. Atau kita bisa bergabung dengan mesin dan menjadi cyborg. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa peradaban seperti itu akan sangat berbeda. Mereka menyebut masa ini sebagai akhir dari Homo sapiens. Tapi kita belum tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita bisa memilih jalan yang bijak.